Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, setiap tanggal 2 November, ya, setiap dari kita pasti mengenangkan, mengingat saudara-saudari kita, kaum keluarga kita masing-masing. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu sahabat, kenalan, kerabat yang berpulang mendahului kita tahun-tahun yang silam. Kematian memang menjadi sesuatu yang mengerikan, ya, yang menakutkan bagi siapapun, ya. Tapi hari ini Tuhan akan kembali meneguhkan iman kepercayaan kita. Antara kelahiran dan kematian itu dua ujung yang berbeda. Ketika ada kelahiran, di situ ada kehidupan yang diberikan. Dan umumnya orang-orang menggugurkan air mata sukacita ketika ada kehidupan yang baru. Ketika Tuhan menganugerahkan kepadanya sebuah kehidupan. Tetapi ujung yang lain, yaitu kematian, justru menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda petik kurang percaya. Karena bagi orang-orang sedemikian, kematian kadang-kadang dipikirkan sebagai sebuah keterputusan hubungan antara saya dan kerabat keluarga yang saya kasihi untuk selama-lamanya. Kematian bagi banyak orang yang berpikir secara rasional adalah kehancuran. Pola atau paradigma berpikir seperti ini lalu membuat manusia menjadi putus asa, menggugurkan air mata. Tetapi Tuhan menaruh air mata pada setiap orang, supaya di sanalah dia menundukkan kepala untuk mengakui keterbatasannya sebagai manusia, tapi juga sekaligus mengakui bahwa di atas langit ada langit. Ada seorang yang punya kuasa lebih daripada manusia, yang bisa membangkitkan dan menghidupkan. Karena itu ketika hidup itu diberikan, atau hidup itu kita bilang sebagai sebuah pemberian, maka seyogyanya hidup itu harus disyukuri. Hidup itu jangan disakiti. Hidup itu jangan dilukai.
Karena hidup itu singkat, 80 tahun jika kuat. Maka orang yang sering dan suka menyakiti kehidupan, orang yang suka melukai kehidupan, adalah orang-orang yang kurang tahu bersyukur, berterima kasih. Life is grace, rahmat, berkat yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Maka Bapak Ibu, keluarga-keluarga, rawatlah kehidupan dengan baik dan benar. Tapi hal yang kedua yang harus kita terima, jadi kita sudah menerima dengan cuma-cuma kehidupan, maka hal yang kedua juga yang harus diikhlaskan adalah ketika kehidupan itu harus diambil. Kita semua ingat cerita tentang Nabi Ayub. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah namanya. Ayub merasa sangat kecewa, frustrasi dan putus asa ketika semua yang dipunyai Ayub diambil oleh Tuhan, termasuk keluarganya. Satu kesedihan yang paling mendalam, satu kehilangan yang luar biasa. Tetapi Ayub menundukkan kepala sebagai orang beriman, dan dia mengatakan, terpujilah namanya. Dia yang pernah memberi kehidupan itu, dialah pula yang berhak mengambil kehidupan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam peringatan arwah semua orang beriman, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk bagaimana memaknai hidup sesudah mati, life after death. Bagi kita orang-orang beriman, hidup bukan berakhir di kematian. Kematian bukan berarti kehancuran. Kematian bukan berarti keterputusan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kita ada punya kredo. Kita ada punya iman yang membuat kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa setiap orang beriman yang meninggal di dalam Kristus, yang pernah memberi kehidupan itu, bagi mereka juga tersedia hidup yang kekal. Dan itu dikisahkan dengan bagus di dalam Injil Yohanes. Injil ini memberi kita peneguhan. Injil ini memberi kita harapan bahwa hidup itu tidak berakhir dengan kematian, tapi hidup itu berakhir dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan ini janji Tuhan yang bagus, yang memberi peneguhan untuk kita. Sebab aku telah turun dari surga. Kata ini, kalimat ini bagus. Tuhan turun dari surga. Anda bersyukur sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, karena Anda punya Tuhan yang pernah wafat, dia bangkit dan naik ke surga. Maka dia mengatakan, aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan apa kehendak dia? Yesus mengatakan di sini, supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya mereka dibangkitkan pada akhir zaman. Kita bersyukur kita punya seorang Tuhan yang wafat, bangkit, tahu jalan ke surga, dan dia tahu pulang untuk menjemput setiap orang beriman yang percaya untuk masuk di dalam kebahagiaannya. Ini firman yang sungguh meneguhkan kita. Atau dalam nas lain dalam Injil Yohanes, ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya. Tuhan sudah menjanjikan ini untuk setiap orang beriman yang masih hidup. Gitu. Dalam nas lain Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup.
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tetapi untuk masuk kepada kehidupan kekal, tentu kita diingatkan juga untuk apa? Untuk memperjuangkan, ya, merawat hidup kita untuk menjadi berkualitas. Ya. Maka kalau Anda membaca kitab Kebijaksanaan, pasal 4, ayat 8-9, di situ Kebijaksanaan mengatakan bahwa usia lanjut itu, ya, tidak ditentukan oleh jumlah tahun, tidak ditentukan oleh jumlah angka atau jumlah hari, tetapi usia lanjut panjang umur itu ditentukan dari apakah hidup itu tidak bercelah. Jadi kebijaksanaan itu dinilai sebagai usia lanjut. Ini menjadi penting. Selain kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita pun diingatkan supaya hidup yang singkat ini diupayakan, dihidupi, dirawat dengan baik, ya, melalui satu tindakan yang oleh kitab Kebijaksanaan menjadi penting untuk diperhatikan, yaitu hidup yang tak bercelah. Hidup dalam tuntunan roh. Paulus mengatakan, siapa yang hidup di dalam roh, berarti dia mendapatkan kehidupan. Tetapi siapa yang hidup menurut daging, itu berarti kematian. Maka upah dosa adalah maut. Hari ini Bapak Ibu, kita semua diingatkan, saya juga sebagai imam diingatkan supaya kita berupaya untuk hidup di dalam kebijaksanaan. Hidup yang tak bercelah dinilai sebagai usia lanjut. Ada orang-orang yang tiap hari buat dosa, tiap hari jatuh di dalam dosa berat, tapi tidak pernah menyadari. Dia menganggap itu biasa-biasa saja. Paulus mengatakan, upah dosa adalah maut. Maka hidup yang singkat ini kita gunakan dengan baik. Taburlah sebanyak mungkin kehidupan. Taburlah sebanyak mungkin perbuatan-perbuatan baik. Supaya kelak sesudah kehidupan ini, Tuhan memperhitungkan semuanya itu sebagai kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa secara istimewa untuk saudara-saudara kita, kaum keluarga kita masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Yudas di dalam bacaan pertama. Dia mengumpulkan nazar dan dia berdoa secara istimewa untuk saudara-saudaranya yang telah berpulang, karena dia percaya ada kebangkitan hidup kekal. Kita pun percaya bahwa kebangkitan itu ada karena Kristus lebih dulu bangkit dari antara kita, menjadi yang sulung di antara kita, dan dia menyediakan kebangkitan itu untuk setiap orang yang percaya. Kita satukan doa-doa kita hari ini secara istimewa, memohonkan keselamatan hidup kekal, kerahiman Tuhan bagi saudara-saudara kita yang telah berpulang, tapi juga sekaligus kita berdoa untuk kita masing-masing yang masih bersiara di dunia ini, supaya merawat dengan baik kehidupan, menjaga kehidupan, tidak melukainya, tapi lebih daripada itu adalah mengupayakan hidup yang tak bercelah. Firman Tuhan menolong kita. Amin. Amin.